Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Sebelum belajar, mari kita periksa kerapian pakaian dan kebersihan meja masing-masing. Apakah semuanya sudah siap belajar? Sudah, oke, baik. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ibu persepsi dulu ya. Oke, Andi hadir, oke. Budi, oke. Citra, oke. Meli, oke, hadir. Jaki, oke, hadir semua ya. Baik. Hari ini kita akan belajar sambil mengamati dan berdiskusi. Apakah alat tulis kalian sudah siap? Sudah, oke. Bagus sekali, nanti kalian akan belajar dalam kelompok. Jadi pastikan kalian siap bekerja sama dengan teman-temannya. Oke? Oke, bagus. Anak-anak, lihat ke depan. Ibu bawa tanaman dan batu. Menurut kalian, apa perbedaan tanaman dan batu ini? Apa, Budi? Tanaman bisa tumbuh. Oke, bagus. Ada lagi? Ya, apa, Citra? Tanaman perlu? Tanaman perlu disiram. Bagus. Kalau batu perlu disiram tidak menurut kalian? Tidak. Iya, bagus. Oke, jadi jika tanaman tidak disiram selama beberapa hari, apa yang akan terjadi? Ya, apa? Iya, tanaman akan layu. Betul. Nah, kalau batu tidak disiram maka tetap sama. Betul sekali, kita kasih lihat tepukan. Oke. Nah, menurut kalian mana yang termasuk makhluk hidup? Batu atau tanaman? Tanaman, betul sekali, kita kasih tiga tepukan. Oke. Mengapa demikian? Karena tanaman bisa tumbuh dan membutuhkan air. Betul. Sip, jawaban kamu bagus, kita kasih tiga tepukan. Oke. Kita kasih tiga tepukan. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup di sekitar kita. Jadi nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, mengidentifikasi kebutuhan makhluk hidup, dan membedakan kebutuhan hewan dan tumbuhan. Siap belajar? Siap. Oke. Sebelum belajar, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Oke? Yuk, bareng-bareng. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Bagus. Hebat. Semoga hari ini kita belajar dengan penuh semangat ya. Anak-anak, coba perhatikan ke depan. Mengapa tanaman harus disiram setiap hari? Karena butuh air. Bagus sekali jawabannya. Oke, jadi air merupakan salah satu kebutuhan makhluk hidup. Sekarang siapa yang punya kucing atau ayam di rumah? Ya, Citra. Oke. Apa yang terjadi jika hewan peliharaan kalian tidak diberi makan? Akan lapar. Jadi bagus. Terus akan apa lagi?
Apa jadi akan sakit? Iya, bagus. Jadi, semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Menurut kalian, apakah manusia dapat bergerak? Bisa, iya tepat. Bagaimana dengan hewan? Bisa, oke tepat sekali. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan bisa bergerak tidak? Tidak, iya tepat. Oke, coba ibu kasih contoh seekor kucing peliharaan yang lemas karena dikurung tanpa makanan, serta tanaman jagung yang menguning karena kekeringan di lahan yang panas, yang gersang. Mengapa makhluk hidup tersebut bisa lemas dan menguning? Apa saja sebetulnya yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup? Iya, kenapa? Iya, karena kucing tidak diberi makanan. Bagus sekali lagi. Kenapa menguning? Karena dia berada di tanah yang gersang. Berarti kepanasan. Bagus. Jadi, ciri pertama makhluk hidup adalah bergerak. Apakah manusia dan hewan membutuhkan makanan? Iya, betul. Tumbuhan juga membutuhkan makanan. Bedanya, tumbuhan membuat makanan sendiri melalui bantuan air dan matahari. Apakah kalian berkembang tinggi dari saat masih bayi? Iya. Itu menunjukkan bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Ketika kalian berlari, apa yang terjadi? Nafas jadi cepat, betul. Nah, itu berarti kita bernapas, semua makhluk hidup juga bernapas. Jadi, kebutuhan hewan dan tumbuhan ada yang sama, yaitu air dan udara. Namun, tumbuhan sangat membutuhkan cahaya, yaitu cahaya matahari, untuk membuat makanan sendiri. Jadi, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup? Angkat tangan. Oke, jadi bergerak, bernapas, ya. Lalu, ya, tumbuh. Lalu, membutuhkan makanan. Lagi, satu lagi. Jangan lupa. Oke, bagus. Kita langsung ke temukan. Oke, sekarang kita akan bekerja dalam kelompok untuk mengamati dan mengerjakan LKPD tentang kebutuhan makhluk hidup. Oke, ibu bagi kelompoknya menjadi 3. Yang pertama kelompok visual, yang kedua kelompok auditori, dan yang ketiga kelompok kinestetik. Jadi ada 3 kelompok, kelompok 1, 2, 3. Oke, ibu bagi ya kelompoknya. Oke, satu-satu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, jadi tugas kelompok 1 itu kelompok visual. Tugasnya menghubungkan garis pada lembar kertas serta gambar makhluk hidup. Jadi dihubungkan. Kucing itu sama apa? Itu matahari sama apa gitu. Jadi cuma menarik garis. Selanjutnya, ini kelompok 2, kelompok auditori. Kelompok 2 ini tugasnya berdiskusi, menjawab pertanyaan yang ada di lembar soal. Terus yang ketiga, kelompok apa tadi? Kinestetik. Iya. Dia tugasnya menyentuh tanaman pot kelas, lalu memberi tanda centang pada tabel kebutuhan hidupnya. Jadi kayak misalkan matahari itu kebutuhan hidupnya apa? Dicentang. Oke, bisa langsung dikerjakan sekarang. Ada yang tidak paham? Oh, kalau tidak paham tanya ibu ya. Oke,
perhatikan ke depan terlebih dahulu. Ibu mau menyimpulkan bahwa jadi semua makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan manusia membutuhkan air, makanan, udara, dan tempat tinggal. Namun, cara mendapatkannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena hewan bergerak mencari makanan. Kalau tumbuhan membuat makanannya dengan bantuan cahaya. Bagian mana yang paling kalian suka? Iya, bagian ini menarik garis. Kamu mana ini? Oh, bagian mengamati. Iya, betul. Bagaimana perasaanmu setelah tahu bahwa tumbuhan juga bisa haus seperti kita? Apa? Kaget? Oh, kaget ya. Oke, jadi tumbuhan itu juga bisa haus seperti manusia. Dia membutuhkan air. Cukup di sini saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Kalian harus tetap semangat belajar. Jadi, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang tata surya. Sebelumnya, Ibu mau tanya, kalian punya kan tanaman di rumah? Punya. Jadi, jangan lupa tanaman di rumah masing-masing disiram setiap hari agar tidak layu. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.